PT Flowomor pada tanggal 22 Mei 2024 sudah menghentikan operasional usaha baik jasa pandu pariwisata, bahkan semua aset-aset yang ada dulu di Taman Wisata. Sekarang ini kita fokus pada revolusi biru, arti kelautan, perkapalan, itu yang kami sekarang difokuskan. Lama sekali kita tidak mengetahui lagi kabar terkait dengan keterlibatan PT Flowomor dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo. Kira-kira sejauh ini seperti apa hasilnya? Apakah masih berlangsung di situ atau memang PT Flowomor tidak terlibat lagi dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo? Baik, mungkin perlu saya sampaikan ketika PT Flowomor mendapat mandat untuk mengelola Taman Nasional Komodo, itu terjadinya hiruk pikuk, demo besar-besaran gitu kan, agar PT Flowomor tidak melaksanakan tugas pengambil alih TNK. Bahkan ada pihak-pihak terkait juga tidak setuju tentang PT Flowomor untuk destinasi pariwisata Taman Nasional Komodo. Bahkan ribut-ribut sampai demo-demo menyangkut PT Flowomor. Tapi perlu saya sampaikan bahwa semenjak dilaksanakan kerjasama dengan pemerintah provinsi yang memberikan mandat pada PT Flowomor, bahwa PT Flowomor memandang bahwa ketika kita melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam rangka pariwisata, itu ada beberapa program kerja yang harus kita lakukan. Antara PT Flowomor dengan pihak-pihak pemerintah ada beberapa poin nih, hampir ada 10 poin yang harus dilaksanakan. Yang pertama, kajian ilmu bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga, penguatan tenaga keamanan. 4, patroli bersama. 5, perlindungan dan pengamanan dalam tingkat tapak 13 resort 6, penjeluhan dan pemberdayaan masyarakat. 7, digitalisasi manajemen kunjungan. 8, promosi objek wisata di Taman Nasional Komodo. 9, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana. 10, penanganan dan pengelolaan sampah. Nah, ini kita, destinasi kita pariwisata itu Pulau Komodo dan Pulau Padar Selatan gitu. Tetapi begitu banyak multitafsir yang menurut PT Flowomor tidak untung juga ketika pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang
sehingga PT Flowmore pada tanggal 22 Mei 2024 sudah menghentikan operasional usaha baik jasa pandu pariwisata, bahkan semua aset-aset yang ada dulu di taman wisata itu itu kami sudah tarik kembali, dan saya sendiri juga tanda tangan itu. Jadi kita tidak ada hubungan lagi. Bahkan kemarin tanggal 17 misalnya itu yang kita di provinsi kemarin RDP dengan DPR Komisi 3 itu untuk kita lebih fokus pada jalur biru atau laut, mengurus yang terfokus Jadi kita tidak terbagi-bagi lagi, maka anak-anak perusahaan yang lain kita udah bikin seperti sapi, juga seperti Taman Nasional Komodo, dan berbagai anak-anak perusahaan yang dulu di hidup kita udah tutup semua gitu. Sehingga kita saat sekarang ini kita fokus pada revolusi biru, arti kelautan, perkapalan, itu yang kami sekarang difokuskan. Itu rujukan juga dari Komisi 3 DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar memang benar kita fokus dalam melaksanakan fungsi kita yang sebenarnya, yang sebenarnya. Bahkan perhotelan juga Sasando yang merupakan tanggung jawab PT Flowmore itu nanti dialihkan kembali kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini bidang aset. Itu yang kami sampaikan untuk supaya masyarakat bisa tahu bahwa PT Flowmore tidak mengendalikan lagi nama Nasional Komodo di Maluku Barat. Perlu saya sampaikan bahwa memang untuk pergajian karyawan sudah tidak ada masalah. Ada tertunggak-tunggak, ada beberapa orang, dan juga ada invoice yang datang kepada kita. Tetapi saya sampaikan bahwa semua persoalan-persoalan nanti adanya kelengkapan struktur PT Flowmore, yaitu adanya dewan direksi. Setelah adanya dewan direksi, lalu nanti semua persoalan dibawa dalam RUPS untuk bisa diselesaikan secara baik. Saya sudah sampaikan kepada manajer personal, manajer keuangan, karena kelengkapan struktur, tanggung jawab sepenuhnya ada pada dewan direksi yang bertanggung jawab di dalam maupun di luar pengadilan. Maka alangkah lebih elok semua persoalannya itu kita bawa dalam RUPS lengkap, ada dewan direksi dan juga ada dewan komisaris untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi PT Flowmore. Bapak Iji, mungkin kita flashback kembali tadi di Labuan Bajo itu, keputusan untuk menghentikan kerjasama operasional TNK daripada PT Flowmore ini, apakah memang atas desakan DPR atau memang PT Flowmore ini sudah diisukan di luar bahwa sudah merugi, yang perusahaan ini sudah tidak ada mendaftarkan keuntungan untuk Pemprov lagi? Apakah itu juga menjadi salah satu alasan PT Flowmore tidak mau lagi untuk campur dalam kegiatan? Jadi begini, ada banyak campur tangan.
ada begitu banyak yang pertengahan yang saya tidak bisa sebutkan, tapi paling tidaknya ya tidak ada kesepakatan ya, sehingga PT Freeport merasa bahwa lebih baiknya kita harus mundur daripada kita harus bertempur, gitu kan. Kita harus mundur daripada kita harus bertempur. Itu yang saya sampaikan, itu untuk kita jalan terbaik. Ya. Yang tadi juga saya katakan bahwa cost ya lebih besar daripada ini. Maka PT Freeport mengambil bijak untuk kita hand ya, agar semua bisa berjalan dengan baik dan PT Freeport kembali pada habitat ya, konsentrasi pada ya kapal. Bapak, ini terkait dengan khususnya direksi PT Freeport saat ini. Kalau boleh tahu hingga saat ini yang melamar sebagai calon direksi sudah sejauh mana? Jadi begini, itu kewenangan PSP ya, pemegang saham pengendali. Nanti mereka bentuk tim ya, untuk penjaringan dan menjaring siapa-siapa yang layak untuk menjadi dewan direksi. Kami serahkan aja. Tapi paling tidaknya yang tadi pernah saya ngomong bahwa benar-benar orang yang bekerja sesungguhnya, yang punya program-program, punya koneksitas pemerintah daerah dan pusat untuk dapat ya pendapatan ya PAD bagi pemerintah daerah nanti. Pada intinya ujung-ujung itu aja. Betul. Saya pikir untung-untung adalah PAD. Ya. Tidak lain lagi. Ya, karena ini PT ya kan di bawah kendali pemerintah provinsi dan juga PSP. Kami masih menunggu surat ya, daripada PSP dalam hal pejabat gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memberikan kami rekomendasi untuk melakukan RUPS. Ya. Sampai sekarang kami masih menunggu. Ya. Yang penting adalah sudah ada rekomendasi dari RDP dengan Komisi 3 DPR Provinsi untuk dilaksanakan ya RUPS agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Bapak izin, tadi kan disampaikan bahwa nanti PT Freeport fokusnya ke perkapalan. Ya. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa kapal yang dikelola oleh PT Freeport, lalu kondisinya? Sekarang sebenarnya 3 tapi 2 yang aktif sekarang. Ya, Sirung dan Pulau Sapu. Ya. Ya, Sirung dan Pulau Sapu. Itu yang kami masih berjalan dan nanti ada 1 kapal lagi ya, itu akan dock. Ini kan juga sangat menghambat ya. Dan ketika ya kapal Sirung dia menjalani, dia rutenya adalah rute kecil, bukan rute besar ya, ND umpama adalah ya, ND PP, lalu Pulau Sabu itu kan ya, sampai Dili, sampai ya, Ambon dan lain gitu ya. Dan memang seharusnya ke depan siapapun nanti dia direksi, dan saya sangat mengharapkan pemerintah provinsi juga akan kembangkan PT Freeport ini kalau bisa jangan saja sektor perkapalan di laut, karena nanti terlalu kecil sekali ya, sehingga dapat membuka ya program-program yang lain sehingga bisa
mendapatkan PD untuk kepentingan ya pemerintah provinsi Timur. Itu saya sangat mengharapkan sih. Ya. Kalau kita membuka lagi program-program yang lain, program yang besar, ya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang di luar, saya pikir ini luar biasa sekali. Kalau hanya untuk kekepalan, itu sulit sekali untuk kita mendapatkan PD. Karena itu hanya subsidi, subsidi yang hanya khusus hanya membayar gaji karyawan, pejabat dinas, PD dan mana. Jadi tiket itu ya dibayar sudah sesuai. Lain-lain itu dipotong untuk bayar berapa komisi untuk isi 5% dari harga itu. Ini bayar karyawan dan lain kecil sekali. Jadi utilitas saja. Ya kecil sekali, kan tidak lain lagi gitu. Ya mudah-mudahan ke depan cobalah diupayakan program-program yang bagus, ya, yang besar untuk mensejahterakan ya masyarakat dan juga meningkatkan PD. Itu aja luar biasa. Termasuk juga dengan suntikan dana pada PT Pulau. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya. Ini kan ada 3 loh. Kita 3, tetapi di dalam penilaian itu ya kita ada 3 nih, 3 perusahaan. Ya. Tetapi suntikan dana apabila ini suntikan dana apabila ada menguntungkan ya PT Pulau terhadap pemerintah provinsi. Nah, gitu. Kita hanya 2020 dan 2021 kita suntikan dana kepada pemerintah provinsi PD bersifat 500 juta. 2022, 2023 sampai sekarang ini belum. Nah, pemerintah juga tentu dia melihat, betul. Dia memberikan suntikan dana apabila ada menguntungkan. Kalau belum menguntungkan kan susah juga. Kita juga tidak terlalu berharap pemerintah untuk memberikan dana, tapi pemerintah akan memberikan dana apabila ada menguntungkan. Artinya balance-nya kita mendapat uang dan memberikan ya keuntungan PAD juga, begitu kan? Sepertinya kalau saya memberikan kepada seseorang uang, tapi feedbacknya apa? Lalu tidak ada feedback apa-apa, ngapain? Feedback artinya untuk mendapat kembali modal usaha dan lain. Kalau tidak percuma juga.